Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari Ahad pertama di bulan Juli, tepatnya tanggal 5 Juli 2026 atau tanggal 20 Muharram 1448 Hijriah, bertempat di Mabes Raudatul Haddad, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, insyaallah illa billah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah, panjang umur, sehat afiat, istiqomah dalam ibadah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, salamun asyani wa daraji. Allahumma salli. Pasal yang baru ya? Iya. Pasal ini nih isinya mengenai orang-orang yang sedang menempuh di jalan Allah, ya, dikatakan dalam ini namanya murid. Ya, murid dari isim fa'il, aroda yuridu, yang berkeinginan. Makna murid ya asmanya Allah tuh. Salah satu sifat Allah Ta'ala muridun, yang berkehendak, yang berkeinginan. Nah, kita begitu juga. Ya, jadi kalau belum punya keinginan, berkehendak mau jadi orang pintar dalam ibadah, bukan murid namanya. Makanya di sekolah namanya murid, ada guru, ada murid. Nah, gitu namanya murid. Kalau murid tuh rajin, namanya murid, berkehendak, berkeinginan jadi orang pintar, nggak bodoh. Bukan pintar untuk sombong, bukan ya. Nggak mau, kita namanya ibadah tuh nggak ngerti. Orang yang menempuh di jalan Allah, makanya ada nih adab-adabnya. Nah, ini di dalam isi yang pasal baru ini berkaitan murid-murid yang terkena gangguan dari makhluk, ya. Ujiannya gangguan dari makhluk. Kalau yang sebelumnya ujiannya miskin. Tuh, banyak, terkadang makanya dibilang pakai kodnya masuk masuk fiil mudhari. Tuh, terkadang, jadi enggak wajib, enggak mesti. Enggak, banyak juga ada orang kaya, ya. Maksudnya ketika ngaji tuh dia orang kaya, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi ujian buat orang nuntut ilmu tuh termasuk adalah fakir, adalah miskin, ketiadaan, rezekinya sempit. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalian berarti masuk dari golongan yang dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta sama orang miskin. Bahkan Nabi minta dalam hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, berkumpul dengan orang-orang miskin. Ini doa nih kiai aja, ulama belum tentu baca. Termasuk Habib juga belum tentu. Allahumma ahina miskinan wa amitna miskinan. Mau gak? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Gak ada minta. Maunya apa? Jadi orang kaya. Ya, nggak boleh. Tapi ntar lihat. Itu kadang-kadang miskin pada rajin ngaji, berhenti kerja, ya berhenti kerjanya karena nggak mau makan yang haram. Bukan yang berhentiin ya, ngaji sama net, terus berhenti kerja. Karena apa? Takut makan haram. Dalam kepapaan, dalam kemiskinan masih ngaji, rajin banget. Ya Allah, duit dari mana tuh nanggok? Jangan kan nipu bini lagi. Jangan-jangan dari mana tuh? Ya nggak punya duit, orang nggak kerja. Tapi ngaji. Berjalan waktu kerja, nggak ngaji. Mesti tambah ngaji. Tapi nggak makan haram lagi berarti dia. Gitu aja gue. Bukan nuduh ya. Sesuatu masuk ke dalam yang haram, itu malas dalam ibadah. Ngaji itu termasuk ibadah. Ya. Ngaji itu termasuk ibadah. Ya bawa godaan tuh. Setan gua lagi goda nih. Ini ilmu nih. Ya, jorokin lu setan. Ilmu nih. Ya, begitu pengajaran begitu berat. Ntar ada nih bagian yang kedua ntar. Ya. Godaan tuh, ujian, kepapaan. Makanya nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau inti miskin masih mau ngaji, belum tentu kaya ngaji. Dan di sini juga dikasih tahu nih udah diulang-ulang nih. Belum tentu orang kaya itu. Bawa dulu. Ya. Aneh kalau bising nggak, otakan hilang. Ya, gitu. Kalau tempat lain aneh berisik, ya udah aneh biarin aja. Udah masuk ke kagak, penting duit aja dah. Itu kalau aneh. Tapi kalau pengajian aneh yang berapi kagak begitu. Baik ya. Nah, terkadang diuji dengan kemiskinan. Jadi kalau ada kemiskinan, bersyukur sama Allah Ta'ala. Kenapa? Inti dalam ibadah kepada Allah. Kecuali miskin nggak ibadah. Ini nggak bicara. Ini miskin dalam ibadah dia. Ibadah tuh namanya ngaji juga ibadah. Dan hukumnya wajib. Ada qaidahnya. Ya. Kullu amalin kana alaika fardhon fatolabu ilmihi alaika fardun. Setiap amal ibadah yang hukumnya datang kepada kamu wajib, maka menuntut ilmunya hukumnya wajib. Paham ya? Nah.
Contoh sholat 5 waktu, hukumnya wajib, nuntut ilmunya jadi wajib. Nggak nuntut ilmunya itu dosa. Bukan aku nakutin ini. Jarang yang bahas kalau itu jadi wajib. Enggak, kita ceritanya sorga mulu. Ya sorga udah jangan takut, Allah nggak bakal lupa janji. Ya, kalau manusia tuh janji sama kita suka bohong. Ntar lu gue kasih duit, tiba-tiba megang duit gak lupa. Kalau Allah udah ciptakan sorga, jadi jangan takut. Ya, yang kita takutin Allah ciptakan juga ada neraka. Nah, itu kita waspadai. Jadi, sholat itu wajib yang 5 waktu, maka menuntut ilmunya wajib, jauh lebih wajib, karena tidak sah sholat itu, melainkan harus dengan ilmu. Puasa Ramadan hukumnya wajib, zakat kalau orang kaya wajib, maka nuntut ilmunya wajib. Haji wajib, ente belum haji, nggak wajib sekarang nuntut ilmu ya haji, enggak. Tapi kalau udah bila mana datang waktu haji, wajib hukumnya. Tapi belum belajar, ente mau belajar, bagus. Berarti ente niat untuk dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Sekarang ini belajarin yang ilmu nggak wajib sama dia. Ilmu perbintang, ilmu falak, boleh dipelajarin. Terus ada susunannya, ada urutannya dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Di situ dikasih tahu ketipunya tuh orang-orang begitu FOMO-nya, begitu gegap gempitanya mencari ilmu-ilmu yang nggak jadi wajib buat dia. Paham nggak? Bahkan kadang tidak sunnah, hanya mubah aja. Boleh nggak dipelajari? Boleh. Ilmu-ilmu alat, ilmu nahu boleh. Cuma nggak secara umum. Itu wajib bagi orang-orang yang bertujuan jadi ulama. Bagi inti udah tua-tua. Bukan ngaji bagaimana fikih inti biar benar, masih belajar ilmu alat nggak habis-habis. Tapi nggak ngerti air ya, paham nih? Kalau udah untuk pinter-pinter sih udah jangan pakai ngomong, belajar matematik nggak jadi masalah. Itu dia kitab Habib Usman begitu. Jangan teliti-teliti ilmu-ilmu yang nggak banget perlu, padahal di situ ada yang lebih perlu. Kagak ngerti masalah ilmu air dan sebagainya. Apalagi emang nggak sama sekali mau nuntut ilmu ya. Ini ilmu dipelajarin, tapi ilmu yang nggak jadi wajib. Kadang-kadang ilmu yang sunnah, kadang-kadang yang nggak perlu ente. Ya, bahas bedah masalah setan, nggak wajib buat ente ngerti tahu setan, nggak. Paham nggak? Setan ente pelajarin, trik ilmu tipuan setan yang nggak pelajarin. Nah, itu ketipunya manusia. Nah, pahamin tuh. Jadi nikmat. Kalau ente lihat orang-orang yang berduit itu kadang-kadang sebenarnya kalau ente lihat itu tuntutan otaknya pusing, capek. Apalagi yang kaya, yang sedang-sedang aja yang belum tentu kaya. Ya Allah, dari pagi, dari subuh udah jalan, keluar gelap, pulang gelap. Nggak nuntut ilmu sama sekali. Ujung-ujungnya mati. Nah, bagi yang nuntut ilmu berarti dia masih ada rimnya di situ. Nah, ini yang dikatakan rimnya. Dikasih tahu, jangan tulul amal, panjang cita-cita, panjang angan-angan. Jadi kerja nggak apa-apa, dari beduk subuh ente jalan, emang kewajiban ente mungkin. Sampai datangnya waktu maghrib mungkin karena dalam keadaan macet. Begitu setiap hari. Tapi kan ujung-ujungnya tuh tua. Hidup segitu-gitu juga. Pas ada rezeki yang lebih, sakit. Orang diporsir. Nih maaf, orang kalau kerja, diporsir, entah pas tua kan nggak kerja tuh. Entah pensiun, entah dipecat, entah yang lain. Biasanya umur 60-an deh. Itu penyakit datang. Banyak banget berebutan. Biasanya bergerak, agak bergerak. Nggak percaya, catat omongan Anda. Paham ya? Makanya orang-orang yang ngerti itu masih tetap bergerak. Sebab kalau dia nggak bergerak, penyakit yang datang berebutan. Bukan duit lagi kan, udah kagak kerja. Akhir duit yang ada habis buat pengobatan. Ya begitu gila hidupnya. Habis sudah selesai ceritanya. Masanya udah selesai. Orang ceritain juga kagak. Orang nggak siapa-siapa dia. Selesai sudah. Tapi kan ada kehidupan lain setelah itu. Setelah kematian tuh ada kehidupan lagi. Bukan seperti anjing, babi. Bukan seperti pohonan. Bukan seperti binatang. Selesai kematian, selesai sudah. Kita ada hidup lagi setelah itu. Ada alam barzah. Ada alam akhirat. Makanya itu yang dipikirin. Ya, untuk ingat kematian tuh remnya tuh ya, untuk ingat kematian. Maka orang yang masih ingat kematian, bagi yang kerja silakan mulai dari pagi mungkin pulang malam dalam keadaan memang Jakarta yang macet, padahal kerja cuma 8 jam ya, tapi kalau lebih dari 8 jam sih itu sama aja kerja sama company. Ya zaman dulu ya kerja rodi, tapi kan kerja ada takaran nih, di luar negeri aja ada hukumnya ya 8 jam ya, 8 jam kalau inti diperas sampai lebih dari 8 jam sih luar biasa. Ya, tapi ini nggak ikut campur ke ranah itu.
Tapi kita pikirin, jangan sampai benar-benar sampai dunia, tapi ilmu agama ditinggalin. Apalagi nggak sholat, udah nggak ngaji lagi. Ya, selesai ujung-ujung mati. Nah, bagi orang yang punya hati, dia tahu dirinya bakal mati, ya diingetin tentang bagaimana nanti ada akhirat, dia perlu punya bekal, silakan inti cari kerjaan, boleh inti kerja, tapi nggak ninggalin nuntut ilmu, nggak ninggalin sholat, kewajibannya puasa, insya Allah selamat. Nah itu yang dibilang kerjanya dapat pahala. Jangan kita dia obong-obong sama ulama-ulama yang dibilang kerja dapat pahala. Iya, tapi ada syaratnya, dia nggak ninggal ibadah. Kalau dari pagi sampai malam kerja tiap hari, sholat enggak, waktu puasa enggak puasa, nuntut ilmu juga kagak. Ya maaf, nggak dapat pahala. Orang dia lebih dahulukan dirinya daripada Allah Ta'ala. Inti kan diciptakan sama Allah Ta'ala. Kerjakan apa yang diperintah Allah dari sholat, dari puasa, dari nuntut ilmu. Kerja, silakan kerja. Bahkan jadi dapat pahala, begitu. Jangan dipotong-potong kalau cuma timbang kerja doang tapi nggak menuntut ilmu, kerja tapi nggak sholat, ya nggak ada pahalanya sisi Allah Ta'ala. Ya, gitu. Baik, faslun. Nah ini pasal yang baru. Warubama tasallatul khalqu ala ba'dil muridin bil ida wal jafa wad dam. Terkadang, ya itu sama, terkadang juga ada kalanya makhluk-makhluk itu menguasai atas sebagian orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang sedang berjalan di jalan Allah. Dari mulai yang dibilang ulama sampai santri. Itu terkadang dikuasai oleh makhluk. Dengan apa? Dengan cara bil iza. Dengan sebab atau dengan cara apa? Dengan cara disakitin, diganggu. Wal jafa, dengan cara yang kasar, yang keras, arogan. Apalagi anarkis. Orang-orangnya kepada santri atau penuntut ilmu atau ulama wadam, dengan hinaan, cacian, fitnah. Fa'in bulita bisyai'in min dalik. Tuh, ini kan diceritain siapa aja nih. Ya, kemarin yang duluan pasalnya tentang miskin. Kalau ini inti diganggu oleh makhluk, diganggu, dikerasin, dikasarin, difitnah, dimaki-maki dan sebagainya. Fa'in bulita bisyai'in, jika kamu ini termasuk yang diberikan ujian tersebut, min dalik, yang demikian itu nih, kalau kita nggak dapat ya alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat hal yang begini, fa'alaika bis sabr, maka hendaklah atas kamu bersabar. Oh ya, yang kemarin udah dapat ilmunya. Kalau inti dapat jadi orang miskin, biar inti begini. Udah nggak diterangin lagi, capek. Ya, lihat aja rekaman tuh. Kalau dikasih rekaman tuh, apa? Didengerin, dibaca, tulis dia akhlaknya. Terima kasih ya Bang Api, terima kasih ya Mas Api, terima kasih ya Dek Api, gitu. Kali inti udah tua. Ya, terima kasih Om Api. Iya, terima kasih ketua. Apa aja itu akhlak. Ane biasain dulu main grup begitu. Kasih ilmu, dikasih ini, ada bahasa terima kasih. Ini kagak ada bahasa terima kasih. Itu bahasa bagus, tolong. Ya, tolong dong, tolong. Oh, inti tahu di kitab akhlak. Nanti ada bahasa itu. Ya. Kemudian udah nggak datang, mungkin kalau yang rajin ngaji sih udah tahu, yang rajin ngaji ini nggak datang nih, diizin. Tuh orang yang rajin ngaji begitu tuh. Orang yang rajin ngaji izin nggak datang di WA tuh, email istri, salam Habib nggak datang, begini izin dia. Ya biasanya hadir nggak datang, izin. Begitu kan sekolah haji begitu. Sekolah izin, tahu nggak yang izin aja sama ketua kayak sama merawahan kan ada emang nggak mau main WA. Ya, izin. Pakai surat izin tuh kalau dulu sekolah. Gitu masa kalah. Izin. Ya, emang kalau waktunya bayaran. Izin. Orang nggak datang sampai bisa rohnya. Begitu tuh akhlak. Ya, begitu juga di dalam bergrup, begitu juga dikasih hadiah, kita terima kasih. Bahasanya terima kasih. Ya, apapun yang kita dapat kebaikan. Nah, ya. Paham tuh ya? Nah, ini udah dikasih, nggak dilihat, nggak diapa, ya udah nggak ngaji, di grup udah males, dikasih ilmu nggak didengerin, ya udah, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Kalau ada sesuatunya. Baik, ini pasal memberitahu kepada kita bahwasannya orang-orang yang sedang menempuh di jalan Allah, baik tingkatan mulai dari santri mungkin sampai jadi ulama, itu ada yang mengganggu
yang keras, arogan, sampai fitnahan, sampai cacian. Bahkan yang kita lihat bagaimana tuh perjuangan para nabi-nabi, para sahabat. Wow, luar biasa, nggak ada apa-apaan ya kita. Kalau inti bayangin aja kalau inti jadi Sayyidina Yasir bin Amr. Bagaimana? Amr bin Yasir. Maaf, Sayyidina Amr bin Yasir. Kalau inti gitu jadi Sayyidina Amr bin Yasir. Nah, anak pemuda masuk Islam, ikut Nabi. Bapaknya namanya Yasir, ikut juga masuk Islam. Ibunya, siapa namanya? Sumayyah. Masuk Islam. Budak, orang hitam. Masuk Islam. Ya. Kemudian gak suka nih Abu Lahab, Abu Jahal. Pembesar-pembesar kebetulan memang anak buahnya Abu Jahal, budaknya Abu Jahal. Itu tiga-tiganya dijemur. Tiga-tiganya jemur, diseksa. Dan supaya bisa ngeluarin agama Allah Ta'ala, semuanya diseksa. Di depan Amr bin Yasir, itu ibunya ditombak kemaluannya. Itu syahid pertama dalam Islam perempuan, bukan laki-laki. Namanya siapa? Sumayyah. Bukan inti laki-laki, perempuan namanya Sumayyah. Ditusuk kemaluannya tuh. Ya, sama kufar Quraisy, sama Abu Jahal. Bayangin inti. Kalau itu ibu inti gimana itu? Hah? Kuat inti? Ya belum diseksa juga. Iya deh. Ya nggak ngaji. Ini Islam, ini masuk agama Allah. Ya. Kemudian Sayyidina Yasir sama diseksa sampai kematian. Belum yang lain, Sayyidina Bilal dipanggang itu. Berapa derajat pada saat panas itu, panas pasir. Ini begini aja juga inti di aspal gitu, nggak pakai kapan-kapan gitu telanjang dada gitu. Jam 12 siang jajalin aspal kayak kaki. Tiduran. Atau inti tempelin gitu asal sedikit aja ngasain. Allah, gimana sih di Bilal tuh? Berhari-hari loh, bukan sehari. Ya, nggak ngarepin pertolongan Rasulullah, enggak. Kalau inti kan ngarepin guru ya. Baru tibang sekali datang aja guru mana sih? Dikit-dikit mau minta bantuan guru. Kan setan itu. Mau kawin, mau apa, guru dibebanin segala macam. Kita udah iniin, kita bela-belain, hilang. Makanya alasan nih. Ya, gitu. Sahabat enggak begitu. Kita mau ikutin perjalanan begitu. Enggak ngarep-ngarep Rasulullah minta belain, minta ini, enggak. Rasulullah saat itu enggak, keadaannya juga enggak bisa. Inti jangan anggap pakai pakaian zuru kemudian dimati-matiin, bebasin orang, enggak begitu Islam. Diuji, bayang. Kalau inti sih ngambek sama Rasulullah begitu. Ngambek. Inti ngambek. Bisa-bisa jadi kafir lagi. Aneh yakin, termasuk aneh. Gue udah bela-belain masuk Islam. Mana pertolongan Allah enggak ada, pertolongan Rasul tuh. Dia enggak berani. Ya kan di Mekah juga kan? Ada tuh, kok ngapain sih nggak bebasin gue? Katanya super. Nah, akhirnya begitu ke situ tuh. Ini orang sekarang dikit-dikit. Katanya punya mujizat, tolongin. Mau begitu, mau bisa begitu tuh. Ya. Rasul nggak punya daya untuk nolong. Itu sahabat Rasulullah lihat dengan mata kepala sendiri. Itu kan. Nanti pulang tonton lagi Sayyidina Umar film itu. Bagaimana waktu penderitaan awal-awal ininya. Ya, luar biasa. Mereka enggak. Makan kalau bisa Rasulullah jangan hadir. Takut ntar Rasulullah ikut diseksa. Oh, mereka waktu lagi ditahan aja tukeran. Pernah kan sahabat ya? Nah, kita lagi belajar sejarah dikit-dikit. Ini sedikit aja. Muhammad bawa sini, tukar sama lu. Lu selamat, gue bebasin, gue kasih harta, kasih duit dan sebagainya. Lu bawa Muhammad tukeran. Lu jebak. Ntar biar Muhammad yang gantiin yang jadi kepalanya dah, yang jadi seksa. Abi dibilang, lu mau gitu not? Seujung kuku nggak bakalan dia mau lihat Nabi Muhammad terseksa, nggak, mendingan gue yang mati daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan lu gantiin gue mau diseksa, seujung kuku aja nggak boleh kena penderitaan. Itu bahasanya keren deh pokoknya. Luar biasa sahabat. Akhirnya dibunuh, nggak apa-apa, digirang. Ya, lihat tauhidannya begitu. Janji Allah Taala tentang surga diyakin, janji Allah Taala balasan orang yang syahid diyakin. Ya, dia nggak mau Rasulullah yang jadi tumbal, nggak mau. Ya, emang dia mau masuk udah beresiko. Begitu itu jadi orang Islam. Ini kita alhamdulillah di negara yang aman, nggak ada siksaan. Untuk beresiko aja untuk ngaji susah. Untuk ibadah aja bangun malam subuh bisa susah. Ya, ngaji padahal nggak ada apa-apa. Ntar kalau ditegur sama Allah Taala, salah-salahin Tuhan, deh, salahin guru, salahin orang deh. Ya, sekalian bini, apa aja deh manusia begitu emang. Jangan gitu, ya. Nah, kalau kita termasuk tuh di situ, jika kamu diuji dengan sesuatu yang demikian itu, fa'alaika bisabar, maka hendaknya sabar.
Wa tarkil mukafati ma'an nadhafatil qalbi minal higid wa idmari syar. Oh, ini Masya Allah ini. Ini diajarin Abdullah jalan itu untuk jadi orang mulia, bukan sekedar jadi orang Islam doang, bukan. Jadi orang mulia, dapat gelar, dapat pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, wa tarkil mukafati ma'an nadhafatil qalbi minal higid. Tinggalin tuh balas dendam. Tinggalin tuh ngebales. Paham nggak? Kan ini sama orang, bukan sama alam. Kalau inti kena musibah, inti mau lawan tuh, anjir setan nih air ya. Ntar gue lawan tuh air. Enggak, itu lain. Itu kan perbuatan dia, perbuatan kita. Kotor, jorok. Ini inti diganggu sama orang, memang manusia, memang khalqi, memang makhluk Allah Ta'ala. Tinggalin tuh, sabar, pertama sabar, dan tinggalkan. Apa? Mukafah. Ya. Membalas. Belum dendam nih, belum. Jangan tinggalin, karena bahaya nanti. Makanya tinggalkan membalas, berserta bersamaan, ninggalin membalas bersama nadhafatil qalb, bersihin hati. Bayangin tuh, gila gak? Ya, inti diganggu orang, difitnah orang, dijahatin orang. Jangan dibalas, Bersihin hati inti, minal higid, dari apa? Dari dengki. Wa idmari syar. Ya, dari bisikan-bisikan hati itu, bisikan-bisikan jelek. Hati kita nih dibisikin suatu yang jelek. Akhirnya timbulnya apa nanti? Dendam. Ntar kalau dendam, higit naik lagi, nggak bisa balas, akhirnya jadi hasad, dengki, dan sebagainya. Setan maunya begitu. Setan nggak masukin seseorang yang berdua berantem, satu doang yang masukin neraka. Belum dapat reward dia. Belum dapat poin. Belum dapat apa? Kalau ngojek apa? Belum dapat bonus, belum. Dari Raja Setan belum dapat bonus dia. Kalau baru satu, dua-duanya masuk neraka. Itu setan begitu caranya. Makanya kita diadu domba mulu. Makanya diadu terus. Tapi kita para Habib asik aja, tenang, biarin. Nggak usah dibalas, biarin. Ya, bukan balas. Kalau kita memberikan jawaban, menjawab dengan ilmu argumen, itu namanya bukan membalas. Membalas dengan fisik ya. Oh, Sayyidina Husain dibantai, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nggak ada. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Balas gitu, angkat pedang lagi. Enggak. Oh, cukup ada Allah Ta'ala, dibalas satu-satu, matinya hina. Ya. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasih tahu jalannya. Wahdarit du'a alaman adaka. Oh, berat ini. Hati-hati, awas kamu. Doain, nyumpain, da'a Allah. Nyumpain man adaka yang mengganggu kamu. Tuh, paham ya? Apalagi urusan pribadi. Kalau kita kan kalau urusan agama nih, ya, cuek. Agama Allah diinjek-injek, agama Allah dihina, santai baik. Ya, cicing wae udah nggak mau tahu. Tapi kalau harga diri dia, buat teriak-teriak, ini nggak bisa nih. Kebakaran jenggot. Salah. Ya, salah. Kalau agama Allah Ta'ala, Rasulullah juga marah. Paham ya? Penghinaan ini beda. Ini ganggu kita. Bukan ganggu agama Allah nih. Ini jangan dibalu-balu ya. Apa namanya? Di kotak-kotakin. Ini kalau ngajinya dari Google begitu. Ngajinya dari medsos begitu tuh. Apalagi potongan. Ngomentar dah. Ya, kita lagi bab cerita ulama, cium tangan apa. Mendingan juga cium tangan orang tua. Mendingan juga ziarah ke orang tua. Yang ngomong nggak pernah. Paham nggak? Cuma komen. Lo ngaji tahu nanti bagaimana babnya sama orang tua. Ada emang lagi bab orang tua. Kalau lagi bab ulama, ya ulama. Lagi kita lagi ngomongin bab tayamum. Pakai tanah. Mendingan juga pakai air. Gitu tuh contohnya begitu. Paham nggak? Gitu. Kita lagi cerita keutamaannya sholat dohor. Atau padahal udah. Karena didengarin sepotong. Ya, bagusan juga afdolan sholat subuh. Paham nggak? Itu namanya orang apa? Sableng. Dengerin sesuatu tuh biar tahu. Dan semua punya keutamaan. Tuh begitu. Itu yang dipotong-potong tuh. Orang lagi ceramah tentang keutamaan habaib, zuriyah Nabi, atau ulama. Apa aja. Kemudian dibanding-banding. Kan ini semua banding-banding. Paham tuh ya? Tuh, itu tuh. Makanya inti jangan di komentator. Nggak usah gitu-gituan. Ngaji udah. Ya, kalau guru bilang, kalau ngaji itu, liatin mukanya, liatin tengkoknya. Ketemu muka, ketemu tengkok, liatin tengkoknya. Artinya apa? Itu ini ngaji nih, udah selesai. Bisa balik pulang, cium tangan. Kelihatan tengkoknya. Kelihatan bolongan di belakang. Gitu. Kelihatan. Kalau ngaji Google, gitu. Apalagi bukan ngaji Google, cuma nyari potongan, kemudian komen. Serem orang sekarang.
Tuh ganggu tuh, biarin aja udah. Ya, rata-rata kehidupan ini nggak benar udah. Tadi nggak ngerasain tuh, kita rasain nih diri kita kalau ada sesuatu yang nggak baik tuh mungkin gara-gara kita banyak tuh komenin orang dari jari-jari kita. Tuh jari-jari kita emang sih cuma jari-jari. Ya, setiap hari ada 10 atau 20 kali ngomongin orang. Bayangin tuh. Di Instagram lain misalnya, di TikTok lain, di Facebook lain. Bayangin tangannya sehari bisa 100 kali ngomentarin orang. Mulai dari agama sampai artis. Ada manusia begitu. Biarin yang denger nggak apa-apa. Iya, bener. Ada banyak begitu. Hidupnya cuma buat itu. Gatal banget tuh tangan. Tuh sama aja nyinyir itu. Sama aja pakai mulut. Kalau ada tuh gitu pakai mulut. Nggak ada zaman itu. Mulutnya begitu tuh. Kayak film-film yang sinetron gitu. Apa aja dikomentarin media. Salah lagi. Gila gak? Ya, aduh. Gampang banget lihat orang-orang ahli neraka. Bukan nuduh orang ahli neraka. Kan ahli neraka begitu. Kalau lihat hadis Nabi. Ya, mulutnya kotor. Sekarang pakai tangan. Ya, itu kan dari hati. Cuma keluarnya dari mulut. Ini keluarnya ke tangan. Kita nggak usah ganggu, jangan balas, nggak usah. Inti dinyinyirin, nggak usah nyinyirin, biarin begitu. Ya, wahdar. Jangan juga wahdari doa alaman adaka. Jangan nyumpain orang yang mengganggu kamu. Wala tagul. Idza asabatu musibah ada bisababi ada li. Wih, ini nih, jangan ya. Jangan kau katakan wala tagul. Jangan kau katakan idza asabatu musibah apabila musibah itu menimpa dia. Ya. Paham enggak? Seseorang itu kena musibah. Hada bisababi ada huli. Itu karena dia ganggu gue tuh. Nggak boleh tuh. Jangan. Gue ajang guru nggak begitu. Nggak pernah. Gue cuma bilang liatin aja dikena sumpah dia sendiri. Nggak pernah Hani bilang. Tuh, gara-gara gue tuh. Gue kamu karomat gitu. Nggak usah. Jangan. Apalagi lo baru begitu aja. Sombong amat. Jangan. Tuh dia tuh gara-gara ganggu gue tuh dia masuk penjara. Dia gara-gara gue tuh kemarin nyakitin gue tuh dibeceri sama bininya. Apa aja deh pokoknya orang kena musibah apa aja ya. Bini hilang itu musibah. Na'udzubillah, musibah. Tuh hati-hati tuh Habib Abdullah tuh bersihin hati ente. Jangan. Itu Allah berkehendak. Allah berkehendak. Kalau mau diganggu orang, ya Allah berkehendak. Mau dia Allah balas di dunia bisa, di akhirat bisa. Tapi jangan ada perasaan hati inti itu kanan inti, nggak usah. Ya, jangan. Ya. Dia ketulak sama diri dia sendiri. Ya, dia mengkhianati diri sendiri. Kita kan nggak tahu dulu. Wah, gue mau ngaji, gue mau begini. Akhirnya tiba waktunya dia berbohong, kan berarti dia dustain dirinya sendiri. Ditanggung jawab dengan diri sendiri. Nggak usah mikirin begitu. Yang kita masih pikirin banyak. Wa afdalu minas sabri alal ada al afu anil mu'dhi. Wah, ini tingkatannya lewat nih gitu. Ini ente kalau begini nih ada nih, gue mau cium tangan. Wa afdalu, dan paling afdolnya. Tadi udah ya. Jadi kalau disakitin orang apa ya? Pertama, jangan balas, bersihin hati biar jangan ada penyakit hati itu yang jelek-jelek di hati kita. Jangan juga nyumpain ya, dan jangan juga ngomong kalau dia dapat musibah, seandainya dapat musibah tuh gara-gara kita dikena musibah tuh. Jangan setan bermain di situ, ngaku sombong deh ente dah. Ya, jangan. Kalau misalnya ada orang yang kena musibah, jangan juga bawa juga. Ini jangan tuh gara-gara nyakitin Habib tuh, jangan, nggak usah. Habib ini nggak ngomong begitu. Lo aja yang nambah-nambahin. Jangan jadi fitnah. Nggak usah. Lo jadi biang juga jadi. Nggak usah ngomong begitu. Itu akid. Ulahnya siapa aja memang makhluk Allah nggak boleh kita zalimin. Kami anjing inti zalimin, inti bakal dapat dosa inti dari Allah Taala. Dosa dunia, dosa akhirat. Artinya dia bisa kena teguran dari Allah. Nah. Kemudian afdolnya lagi nih, naik lagi derajat inti. Wal afdolu minas sabar, dan afdolnya dari kesabaran ala ada atas yang mengganggu al afu, maafin. Tuh, maafin. Ya, ini tingkatan sahabat-sahabat ini, tingkatan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Anil mu'di, dari yang menyakiti. Wa du'a ulahu, dan doain dia. Da'alahu tuh, doain baik. Kalau da'a Allah nyumpain. Disakitin, maafin, doain yang baik. Ya Allah, biar dapat hidayah, dapat taufik, diganggu ya Allah. Padahal kesian dia orang miskin ya Allah. Ngapa kita yang kaya diganggu-ganggu sih ya Allah. Kesian ya Allah. Kaya kan dia ya Allah. Kata malaikat, tapi mulutnya jangan nyelekit. Kata malaikat,
Udah bagus loh, maafin kata malaikat nih. Udah bagus maafin. Udah bagus maafin. Udah doain lagi. Cuma tuh mulut jangan dijaga gitu. Kata malaikat ate emang udah Betawi. Betawi kalau mulutnya nggak cakep nggak enak. Ya, Betawi kan bercanda gitu tuh. Ini tapi biar kata jelek baik loh. dulu pada almarhum tuh yang melawak pada kata Omas gitu. Enggak tuh bagus tuh bahannya, itu jelek dihilangin dong. Kayak dibawa lagi katanya. Ya, itu bercandanya gitu ya. Jangan ngambil begitu juga, ntar ada sedikit sombong nanti. Ya, itu orang udah miskin, udah begitu, pakai doain kita yang jelek, ya Allah, aku nggak balas ya Allah. Supaya dia jadi orang kaya. Itu dia jangan dibawa, nggak usah. Ya, doain jadi orang baik dia. Wadzalika min akhlaqis siddiqin. Yang demikian itu akhlaknya siddiqin. Tuh, siddiqin itu setelah anbiya. Kan ada tadi kita baca ya, minal ladina an'amallahu alaihim, dari orang-orang yang telah Allah beri minan nabiyyin siddiqin wa syuhada, yang menempati setelah nabi siddiq. Itu dia siapa? Didikan Nabi Muhammad SAW para sahabat. Di zaman sekarang ada orang-orang begitu. Biasanya sih udah gelarnya udah gutub itu. Gutub, udah abdal, udah wali, udah yakin deh nanti kalau ada orang begitu. Ya nggak usah lihat sholatnya atau gimana, karena sulit itu, luar biasa. Ya yang dikata sholatnya hebat, udah pakai udang-udang, gue belum tentu bisa begitu. Ya, tapi jangan disalahin karena ada babaknya. Tapi ini udah luar biasa, makanya kan ada tingkatannya. Ya, wa uda iradal khalqi anka nikmatan alika min rabbik fa innahum law aqbalu alika rubbama syagaluk an taatih. Nanti kita akan bahas. Ya, ini bilangan kalau manusia ini berpaling itu nikmat. Kan tadi kita ini udah nih dikasih dulu obatnya ya. Kalau orang berpaling sama kita, ganggu kita nih begini-begini ya. Paham nih ya? Syukur sama Allah Subhanahu wa taala, maafin, kemudian doain. Nah, udah begitu. Nah, di sisi lain, itu harus merenung tuh, afala yatafakkarun kan gitu, kita suruh merenung. Kayak yang kemarin tuh kalau miskin kita merenung, alhamdulillah di sisi baiknya begini, kalau kaya belum tentu baik. Nah, kalau ini inti merenung, oh, ada bagusnya juga. Kan begini, udah ngajar letah letih begini, ada orang nggak begitu terlalu letah letih dalam ininya. Dalam dakwahnya nggak begitu, tapi pengikutnya banyak. Misal gitu. Nah, gue yang udah kepala jadi kaki jadi sampai pantat kita berkeringat. Paham nggak? Oh, mau jarang ada usaha, lu lihat dari Jakarta Ciawi itu begini-begini sama orang, belum fitnah dan sebagainya, udah nggak ada cerita deh. Ya, udah untuk ujiannya sama orang-orang besar kadang-kadang. Kok nggak banyak yang ngikutin, kita udah kasih tahu, baget. Kadang-kadang hianat dan sebagainya. Di sini ada nikmat yang kita dapat. Oh, itu nikmat. Nanti kita bahas ya, lebih panjang ya, nikmat. Kenapa? Kalau kita nggak dikasih begitu, nih pengikut aneh udah ribuan, puluhan ribu. Paham nggak? Belum tentu aneh dapetin senikmat ini. Kenapa? Karena nanti ada di hati aneh mulai sombong nih. Kayaknya gue udah wali nih dikit-dikit. Iya, udah kata wali. Udah pada manggil gue keren-keren sekarang. Iya nggak? Iya, masih muda. Lah, itu penyakit hati bisa terjadi loh di situ. Orang udah banyak. Paham nggak? Di mana-mana share aneh. Akhirnya jadi fitnah yang share perempuan. Makanya jangan ya. Jangan FOMO begitu. Kesian guru-guru baik. Jangan. Ngaji yang baik. Jangan pakai puja-puji. Puja-puji. Jangan. Ya udah kayak yang bener aja. Ngaji yang bener. Ikutin akhlak beliau tuh yang hebat. Muji guru begitu caranya. Ikutin apa nasihatnya. Bukan muja-muji. Akhirnya jadi fitnah di luaran. Paham tuh ya? Bahaya tuh. Sekarang ini zaman fitnah ini. Hati-hati. Ya, makanya alhamdulillah. Ya. Udah begitu kita ngumpulin orang yang ngaji. Dulu banyak. Nggak ada yang perempuan. Nggak ada ngaji perempuan. Adanya perempuan udah kawin. Udah ibu-ibu. Kawin nenek-nenek mulu nih. Yang ngaji sama gue perempuan nenek-nenek kagak ada yang perawan. Ya tapi nikmat di sini. Kalau banyak. Ada 1.000, 2.000. Buyang kita. Lah ganjen-ganjen. Ya bagaimana? Nggak kuat bisa. Ya. Ada nikmat nggak di situ? Nikmat. Dan juga tuh. Bisa jadi sagulu ka'anto atik. Bisa menyibukin kita dari ibadah dari taat kepada Allah. Lah segini aja banyak bikin gue nggak taat. Paham nggak nih? Bikin kita yang biasanya dari subuh sampai duha nggak ganggu orang, ada ntar yang mau datang, yang mau ini, coba bayangin. Kalau 10.000 orang, bayangin tuh yang ke rumah gue.
Oh, Pak. Udah kerja kagak ngopi doang. Iya enggak? Ya, ada syukuri juga alhamdulillah. Pokoknya udah nikmat. Entar di sini disebut nih. Ya, wah, masya Allah, ya. Rasa wasykurillah. Ya, syukuri Allah taala alladzi satara masiwaika anhum. Yang Allah telah menutup maksiat kita. Di situ tuh kalau dikasih besar sama Allah, bukan untuk kita bangga-bangga, justru syukur. Allah tuh tutup aib kita. Ini seandainya yang banyak yang ngajian dia ratusan ribu orang, apalagi ratusan ribu, bayangin. Ini ngaji segini Bogor aja nggak bisa lewat, macet. Sebogor, bayangin tuh. Sampai jutaan ya, dai sejuta umat, misalnya gitu. Ya, bukan dai lagi, udah yang ngajar. Ya, itu belum tentu jadi baik buat diri Anda. Paham tuh ya? Nah, tadi gangguan itu harta atau apa. Kalau ini masalah pengikut. Yang tadi kan di awalnya diinin dulu, dibenci orang. Kagak ada pengikut, yang ada orang ngatain, ya, nyumpahin, padahal di situ ada nikmat. Nah, ini nanti besok nih, minggu yang akan datang, insya Allah panjang umur, sehat afiat, ya, biar kita belajar bagaimana tuh jangan sampai tertipu. Belum tentu ya dengan pengikut yang banyak. Kadang-kadang akhirnya di hati kita itu merasa yang luar biasa begini. Belum lagi nyibukin kita dari ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah banyakan begitu udah susah. Ya, susah. Ya. Kalau kita lagi ada acara aja nih, ada 1-2 murid nih, kalau yang tahu sih emang nggak pakai ngejar pakai salaman, nggak, yang ngerti kagak, udah ngirimin aja duit. Kalau lagi acara gitu, yang tahu nggak begitu. Kalau ini kan yang nggak tahu udah, salaman nih, kita mau senderan gitu kan, kadang-kadang kalau di gestik aja nungguin dulu dari subuh, apalagi kita kurang tidur, datangnya dari malam, ya. Kemudian kan nungguin sampai jam 9 tuh, nyari tempat biar senderan, ada aja yang nyamperin. Kadang-kadang maharim lagi jalan privasi gitu. Kadang-kadang enakan nggak ngetop, nggak dikenal orang juga kadang-kadang. Ya, paham nggak? Nggak dikenal orang duit banyak enak. Kadang-kadang kita dikenal orang tujuan kita. Nah, itu serem juga. Oh, orang segini nih. Tanggungan cuma 200.000. Misalnya gitu. Kalau dibanding ada 100 lipat aja nih dari ini. Berapa coba? Ya kan? Otakannya jadi apa? Itu baru 1 pengajian. Kalau di 10, bahaya. Ya, bahaya. Kalau itu datang sendiri tanpa ada itu lain lagi ya. Ini kalau kita udah nih manusia-manusia model-model aneh udah tertanam hal-hal yang begitu. Bahaya. Ya, puja-puji, harta. Kan ada di kitab-kitab. Di awal tuh buat orang penuntut ilmu nih yang lagi nuntut ilmu. Jadi santri-santri. Dia anak-anak kan. Ingat. Ya, jadi ulama bukan untuk cari harta, bukan cari puja-puji dan sebagainya, bukan itu. Kalau itu datang itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak semua ada yang begitu. Ada yang nerimanya bukan dapat gitu, caci maki. Bahkan diapain? Dibunuh. Fit. Ya, udah begini udah alhamdulillah. Makanya apapun keadaan kita sekarang, syukurin, alhamdulillah, jalanin sebaik-baiknya. Jangan ngeluh sama Allah Ta'ala, jangan ngeluh sama manusia. Waktunya ada jalannya, udah jangan takut. Begitu aja. Jadi inti gak pusing. Udah pusing, udah sakitan, gak datang-datang kan puyeng. Paham gak? Ya dia lagi mikirin kapan gue jadi direktur. Gak usah. Ya misalnya gitu ya. Kalau sekolah kagak. Ya gitu, kayak mandra, sekolah kagak udah pakai baju toga. Di bawah fotonya Memunarab. Ya, itu sebenarnya di balik itu ada cerita-cerita lucu gitu. Gitu jangan nggak usah bermimpi begitu gitu hidup ya. Apa adanya aja. Syukur, terima kasih. Yang adanya aja nih kita masih terlalu jauh, masih kurang ajar kita sama Allah Ta'ala. Belum banyak mensyukuri dari nikmat Allah ya. Itu aja. Ya, mudah-mudahan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Nanti Anda mau bahas udah terlalu panjang ini. Ada masalah zolim, ada dibagi 3. Ada zolim yang diampuni Allah, ada zolim yang tidak diampuni Allah, ada zolim yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah deh. Ya, bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana.